Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang terkasih. Salam jumpa kembali, salam sehat dan tetap semangat. Nah, untuk siang hari ini, Bu Rate akan melanjutkan materi-materi yang kemarin sudah disampaikan, antara lain benua-benua di muka bumi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, tentu kalian masih ingat pembelajaran yang lalu. Nah, kita di sini akan melanjutkan. Kalian bisa sambil membuka buku paket dari halaman 76. Kita buka buku paket halaman 76. Nah, adapun materi ini bertujuan peserta didik kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk menginterpretasi dan menganalisis, juga menyajikan hasil laporan analisis pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara-negara terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Anak-anak, kalau kita melihat ternyata dengan adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan skala. Sebagai contoh untuk skala kecil, perubahan itu akan terjadi antar desa dan kota. Antar desa dan kota. Sedangkan lingkup besar itu bisa terjadi antar negara, interaksi antar ruang dalam lingkup negara, baik antar negara di satu benua maupun antar negara-negara di skala besar, skala yang lebih besar, yaitu di dunia. Nah, interaksi antar ruang tersebut dapat berpengaruh dalam berbagai aspek. Di antaranya tadi sudah disebutkan, yang pertama pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Tidak ada satu negara pun yang dapat hidup sendiri, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu negara pasti akan membutuhkan negara lain dalam hal memenuhi kebutuhannya, terutama dalam hal kebutuhan barang dan jasa. Tentu saja ini akan berpengaruh dalam kehidupan masing-masing negara, terutama dalam kehidupan ekonomi. Negara yang memasok barang atau mengekspor barang ke negara lain, mereka akan mendapatkan tambahan devisa dari barang-barang yang diekspor tersebut atau yang dipasok ke negara lain. Sementara negara yang dipasok, mereka akan mendapatkan barang-barang yang menjadi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Dengan sendirinya, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi di sini akan membuka lapangan kerja baru, membuka jenis-jenis lapangan kerja baru, yaitu dalam hal perdagangan, dalam hal transportasi, dalam hal kehidupan masyarakat pun mereka akan memiliki tambahan penghasilan, otomatis kesejahteraan mereka pun akan meningkat. Nah, yang kedua, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Nah, ini lebih umum lagi dengan adanya interaksi antar negara. Di sini hubungan antar negara tersebut akan membawa pengaruh dalam kehidupan sosial, terutama mereka bisa berkomunikasi melalui berbagai media komunikasi. Kehidupan sosial dengan adanya pengaruh ini bisa melalui para wisatawan. Ini akan berpengaruh sekali dalam perubahan kehidupan sosial masyarakat. Berikutnya, pengaruhnya terhadap budaya. Nah, ini jelas sekali dengan adanya interaksi antar negara, di mana setiap negara memiliki budaya, memiliki kebiasaan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah,
Dengan demikian, di dalam kehidupan ini, di dalam terjalinnya interaksi antar negara tersebut melalui perdagangan, melalui wisatawan, melalui kegiatan melalui teknologi, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan budaya, saling mempengaruhi. Nah, di sini akan lebih baik lagi jika suatu negara itu akan selektif dalam memilih budaya-budaya asing. Meskipun itu saling mempengaruhi, tapi alangkah baiknya kalau yang diambil itu adalah budaya-budaya yang positif, yang membangun. Kemudian berikutnya, pengaruh terhadap politik, terhadap kehidupan politik. Ini juga besar sekali pengaruhnya dengan adanya interaksi antar negara. Kehidupan politik suatu negara ini dapat dipengaruhi dari hasil pengaruh negara lain yang lebih dulu mengembangkan kehidupan politiknya. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah, komunikasi antar negara. Di samping itu, pengaruhnya interaksi terhadap pendidikan. Bagi negara-negara yang belum maju, terutama dengan adanya interaksi antar negara, maka suatu negara itu akan dapat terpengaruh oleh atau belajar dengan negara-negara lain yang lebih maju, dan di sini tentu saja akan mengembangkan kehidupan pendidikan bagi negara-negara yang masih tertinggal. Mereka akan menyesuaikan melalui teknologi, komunikasi, transportasi. Ini akan mengembangkan dunia pendidikan. Nah, demikian beberapa pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia, juga benua-benua lainnya. Bisa mempelajari lebih lanjut lagi, nanti kalian bisa melihat, kalian lebih membuka lagi, kalian juga bisa browsing dari Google, dari berbagai media, itu akan menambah wawasan kalian untuk mempelajari materi ini. Karena materi ini sifatnya umum, kalian bisa melihat melalui televisi, kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ini akan lebih menambah wawasan kalian. Nah, sebelum Bu Rate mengakhiri materi ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian buat rangkuman. Kemudian yang kedua, kalian membuat soal, yang berkaitan dengan ini. Kemudian juga dilampiri jawabannya. Paling tidak 3 soal, 3 soal yang berkaitan dengan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya. Kemudian selain itu, kalian juga bisa memberikan contoh dari kelima pengaruh tadi, pengaruh perubahan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini yang sudah Bu Rate sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.